Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat iman yang begitu kuat, nikmat Islam yang begitu kuat, sehingga tanda kita masih memiliki iman, tanda Islam kita masih kuat. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan belajar bersama al-babul awal fil akidah, yaitu bab pertama tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah, ikatan kita kepada Allah. Seberapa persen keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faslul awal, pembahasan pertama, al-imanu billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadal faslu, pembahasan ini atau bagian ini, min akhtari hadhil fusul sa'nan, adalah bagian yang sangat penting. Jadi belajar beriman kepada Allah adalah bagian yang sangat penting. Wa a'dhamiha qadran, dan belajar keimanan kepada Allah adalah bagian yang paling besar takarannya atau porsinya. Ini maksudnya adalah ibarat bangunan rumah. Ibarat bangunan rumah, maka keimanan seseorang itu itu adalah pondasi dasar. Jika pondasi dasar itu kuat, kokoh, maka bangunan yang berdiri di atas pondasi tersebut akan juga kuat, akan juga kokoh. Maka pondasi pertama ini sangat penting dan harus berhati-hati. Kalau iman kita lemah, sholat kita akan lemah, sudah otomatis. Zakat kita akan lemah, sedekah kita akan lemah. Sama, pondasi rumah itu kalau pondasi bawahnya itu aduan semennya, batu batanya dan lain sebagainya tidak kuat, mudah rapuh. Bangunan yang di atasnya mudah runtuh, tidak kokoh, tidak kokoh. Maka keyakinan kita kepada Allah harus dibangun 100% yakin, karena tentang keyakinan ini tidak boleh ragu sedikit pun, tidak boleh ragu sedikit pun. Contoh orang tipe A. Tipe A ini sholat ke masjid, itu karena takut kepada Allah, rindu masuk surga dan khawatir masuk neraka. Tipe A. Kemudian tipe B itu datang ke masjid itu karena sebab pekewo sama Pak RT.
pekewo sama tetangga, pekewo sama yang lainnya. Maka ketika pindah tempat, ya, ini masalah keimanan, pindah tempat atau pindah kota, bisa dipastikan orang yang tipe B tadi tidak akan sholat ke masjid, karena tidak dilihat Pak RT, tidak dilihat tetangganya, tidak dilihat Pak RW misalkan. Sedangkan tipe A, dimanapun berada, kapanpun, sama siapapun, karena ada keimanan, ada tali tadi itu, ya, karena ada keimanan, maka dia tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sekali lagi, pondasi kalau sudah kuat, ya, maka bangunan di atasnya akan kuat. Sedangkan pondasi kalau tidak kokoh, didirikan bangunan model seperti apa juga akan runtuh. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud tulisan ini adalah orang kalau keimanannya sudah kuat terhadap Allah, maka apa yang diperintahkan Allah dengan ilmu yang ja'a minal Qur'ani wa sunnah akan dia laksanakan secara tunduk dan patuh. Sedangkan orang yang keimanannya masih lemah, masih rapuh, maka kadang dia mengamalkan, kadang tidak, kadang melaksanakan, kadang tidak. Maka keyakinan ini mari kita bangun pelan-pelan, ya. Kita ikat dengan ikatan yang sangat kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul muslim kulluha tadurru alaihi wa tatakayyafu bihasbihi. Sebab kehidupan seorang muslim, ya, atau kehidupan setiap orang muslim itu selalu tadurru, selalu berputar pada porosnya. Harus berputar pada porosnya. Kayak misalkan kipas angin itu kalau berputar tidak pada porosnya, maka tidak akan normal, ya, tidak akan normal. Sama seorang muslim, kalau perputaran kehidupannya tidak berporos kepada Allah, maka kehidupannya akan kacau. Diuji Allah akan mudah rapuh, diberikan nikmat juga akan mudah gugur. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita pastikan porosnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita ini benar-benar harus, ya, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan seorang muslim itu setiap detiknya, setiap menitnya itu berporos kepada Allah Subhanahu wa taala? Praktek di masyarakatnya satu. Yang menghidupkan kita siapa jamaah? Allah. Yang menjadikan kita berjalan sampai masjid? Allah. Maka praktek sederhananya ketika kita bangun tidur, kalau poros kita kepada Allah, iman kita terikat kepada Allah, langsung sudah otomatis membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi, dan seterusnya. Kemudian bersambung makan. Karena orang muslim porosnya kepada Allah, sebelum makan tetap ingat Allah. Jadi keimanan itu tidak akan boleh putus atau tidak boleh putus sampai besok kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kena musibah tetap bersabar, ya. Kemudian mau nikah atau berdagang atau jual beli juga harus jujur. Pondasinya Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Berkah keimanan itu benar-benar kokoh, keimanan itu benar-benar kuat.
Contoh sederhananya, ketika keimanan seorang pedagang itu kuat, tidak akan berani neko, mengurangi timbangan tidak berani, menjual barang yang cacat tidak berani. Kenapa? Imannya kuat. Kalau imannya kuat, tidak mudah tergoda dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka contoh sederhananya lagi, seorang ibu ketika dia memasak masakan, kalau tujuannya itu hanya sebatas yang penting anakku kenyang, ya, yang penting anakku kenyang, maka dia hanya sebatas mendapatkan pahala kenyangnya anak, ya. Beda ketika porosnya Allah, ya, masaknya dengan bismillah, kemudian memasak dengan masakan yang nanti ketika dimakan anaknya bertujuan supaya anaknya menyembah Allah, supaya anaknya nanti bisa beribadah kepada Allah, supaya nanti anaknya bisa mengaji Al-Quran. Maka tipe orang tua yang kedua ini, insya Allah kehidupannya akan lebih dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, porosnya, ya, porosnya Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanannya dibangun, ya, pelan-pelan, karena menjaga iman di zaman akhir zaman ini, Masya Allah luar biasa susahnya. Maka beriman kepada Allah tidak sebatas diucapkan dalam lisan, tidak sebatas diikrarkan, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai bentuk keimanan kita dalam lingkup keluarga kecil kita, kalau masak nasi, pastikan niat supaya iman kita tersambung dengan Allah. Niat masak nasi supaya dimakan anak atau suami, supaya suami dan anak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah iman. Maka di sini disampaikan, fahuwa aslul usuli fin nidamil ami li hayatil muslim bikamaliha. Ini adalah, keimanan adalah pondasi utama, ya. Keimanan adalah pondasi utama atau sistem yang mengatur kehidupan seorang muslim. Jadi kalau kita muslim harus siap diatur dengan sistemnya Allah. Harus mau tunduk dan patuh dengan peraturan Allah. Dan itu berat, ya, berat. Kalau imannya tidak kuat, berat mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Berat melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya. Maka dari itu ketika kita diberikan kemudahan, keringanan untuk melaksanakan hal yang wajib atau yang sunnah, dan kita dimampukan Allah untuk istiqomah pengamalan hal itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atau mencintai hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini disampaikan juga bahwa untuk memudahkan bahwa kita tunduk dengan sistem Allah, itu contoh sederhananya adalah HP. HP ini kalau tidak ada sistemnya tidak akan berjalan dengan baik. Kalau salah sistemnya sudah pasti error. Kalau error biasanya diperbaiki, ya, diperbaiki. Maka sama, setiap kita itu pasti akan mengalami keeroran. Ya. Kadang-kadang imannya pas meningkat, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Pas imannya turun, ya kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu kadang yazid, kadang yankus. Yazid bil ta'ah, yankus bil maksiyah. Bertambah iman seseorang
kemudian berkurang iman seseorang karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan al-muslimu yu'minu billahi ta'ala. Sebenarnya yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang seperti apa? Ya. Di kitab ini dijelaskan bahwa annahu yusaddiqu bi wujudi rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud seorang muslim beriman kepada Allah itu yang pertama adalah annahu yusaddiqu bi wujudi rabbi tabaraka wa ta'ala, yaitu dia seorang muslim membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu ada. Jamaah percaya apa enggak Allah itu ada? Ada. Dan nanti akan kita buktikan, insyaallah pelan-pelan akan kita buktikan. Bagaimana cara kita yakin bahwa Allah itu ada? Kalau dilihat dengan pandangan mata, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka fitrahnya manusia itu Allah berikan akal, ya, diberikan akal supaya berpikir, ya, ya, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah itu ada. Maka di sini disampaikan, apakah mereka tercipta tanpa pencipta? Kira-kira bumi sebesar ini jamaah, itu kira-kira ada yang ngatur apa enggak? Ada. Ada yang menciptakan apa enggak? Ada. Tidak mungkin mak jegagi tiba-tiba mak serundul jedul, enggak mungkin. Pasti ada yang membuat, ya. Pasti ada yang membuat. Maka ada seorang, ya, ada kisah, ya, ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa apa dalil adanya Allah, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menunjuk seekor unta. Ditunjuk seekor unta, ya. Kemudian unta itu mengeluarkan kotoran, ya, kemudian jejak kaki, ya, dan itu menunjukkan bahwa unta itu tidak akan bisa bergerak, juga metabolismenya juga tidak akan bisa bekerja kecuali ada yang memerintahkan unta itu untuk bergerak dan memproses daripada metabolismenya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bertanya, bagaimana cara kita bisa tahu kalau Allah itu ada? Maka suruh melihat langit. Langit tidak bertiang, tapi boten jugruk. Nah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak iman, ya tidak akan percaya kalau langit itu yang membuat atau yang menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bumi yang terbentang luas, laut yang sangat luas, ya, laut yang sangat luas, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, atau adanya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui, kita sebagai muslim yang beriman harus yusaddiqu, ya, yusaddiqu bi wujudi rabbi. Harus yakin betul bahwa adanya laut ada yang menciptakan, adanya bintang ada yang menciptakan, adanya langit tanpa tiang ada yang menciptakan. Dan itulah yang disebut dengan annahu yusaddiqu. Orang muslim itu yakin betul dan membenarkan betul bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seorang sahabat, ya, sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Allah itu wujud. Ya. Orang kafir Quraisy saja kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, pasti jawabnya Allah, ya. Jadi mereka kenal Allah tapi ingkar ibadahnya. Jadi orang
selain Islam itu tahu yang menurunkan hujan itu Allah tahu mereka, tapi tidak mau menyembahnya. Apalagi kita Muslim, hujan turun tadi itu atas perintah Allah, kita harus yakin, tidak seolah-olah langsung air itu turun dari langit sendiri, enggak. Ada yang memberikan perintah, ada yang menggerakkan, yang menjadikan air itu turun dari langit, membasahi bumi dan menghidupkan yang mati, rumput dan lain sebagainya. Maka sederhananya, kalau kita ingin mengetahui Allah itu ada, ibu bisa mengambil kipas manten itu loh Bu, ya, sing harganya 15.000 niku. Ya, sampean kipasi ke arah wajahnya masing-masing, dikipasi, ya, dikipasi. Itu kan ada anginnya. Kelihatan apa enggak, Bu? Enggak kelihatan anginnya, tapi bisa dirasakan apa enggak? Bisa. Itulah keberadaan Allah di hati orang yang beriman. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Tidak terlihat tapi memberikan manfaat, ya. Maka orang beriman itu harus yakin betul bahwa meskipun tidak bisa melihat Allah, harus yakin bahwa Allah itu ada. Setelah yakin Allah itu ada, maka di sini disampaikan wa annahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ini orang muslim yang beriman. Yang kedua adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fatirus samawati wal ardh. Kita harus yakin, seorang muslim yang beriman kepada Allah harus yakin dan meyakini bahwa langit yang warna putih, langit yang warna biru, kalau mendung yang warna hitam, itu fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang merubah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang hakiki atau seorang muslim yang kokoh keimanannya, ya, itu harus yakin. Ya, harus yakin betul, harus kuat betul keimanannya, ikatannya kepada Allah, supaya tidak goyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Contoh sederhana saja, ya, contoh sederhananya bahwa kalau kita ingin mengetahui hebatnya Allah, ya, hebatnya Allah selain mampu untuk membuat langit dan bumi, ya, itu kalau kita ingin sederhana merenung, nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berikan contoh satu. Jantung kita jamaah itu tidak terlihat, bentuknya seperti apa nggak ngerti kita, ya, kerjanya gimana juga nggak tahu kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala andil dalam hal itu. Jantung kita memompa satu hari sekitar 115.000, ya, 115.000, ya, tanpa kita pencet tombol. Tanpa kita punya tombol, jantung kita bekerja dengan sesuai perintahnya Allah, ya. Kalau mandek 3 detik saja, wah, berat, ya, jantung kita kok mandek, nggak memompa 3 detik saja, beresiko. Maka kita harus yakin, ya, tubuh kita ini semuanya bisa berjalan perintahnya Allah. Langit bisa ada juga ciptaannya Allah. Mau yang warna putih, biru atau hitam ketika mendung, itu semuanya terserah Allah. Kita harus yakin. Contoh sederhana, karena di sini banyak petani, kita contohkan seorang petani. Seorang petani itu, ya, seorang petani itu ketika menanam biji, ya, atau menanam semacam apa tanamannya, dari kecil ditanam, ya, pohon itu bisa berbuah menjadi besar. Itu yang menghidupkan Allah. Wasilahnya dirawat seorang petani. Ya sama. Ketika kita
bisa hidup. Ini karena Allah yang menghidupkan dan kita wasilahnya menjaga makanan kita, mengikuti aturan Allah sehingga badan kita sehat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu penerapannya adalah kita harus bersyukur kepada Allah, bisa melihat langit, bisa melihat ciptaan Allah, dan itu menjadi tanda bahwa Allah ada, Allah itu berada, cuman kita tidak bisa melihat, tapi diberi kesempatan bisa melihat ciptaannya. Ya, diberi kesempatan bisa melihat ciptaannya. Setelah itu disampaikan yang disebut orang muslim yang beriman kepada Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah. Harus yakin bahwa Allah itu mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Yang gaib itu ya seperti siksa kubur, kemudian keadaan hati manusia. Ini jujur apa enggak, Allah itu tahu. Ya, sebelum diucapkan Allah itu tahu. Yang gaib atau yang tidak gaib, Allah itu tahu semuanya. Ya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dan amalanmu. Jadi jamaah, meskipun kita ini ditakdir tidak kaya, ya, selama iman kita kuat, iman kita terikat dengan Allah, batin kita terikat dengan Allah, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita selama kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan kemudahan, pasti akan diberikan jalan keluarnya, dan insya Allah Allah akan menjaga dan menolong apa yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu bisa melihat yang tidak nampak. Ya, tadi sudah kita prolog, kalau kita menjadi seorang pedagang, mungkin yang membeli beras kita tidak tahu, kalau kita curangi timbangannya tidak tahu. Di rumah juga tidak akan ditimbang lagi. Tapi Allah Maha melihat apa yang kita kurangi itu dosa. Ya, karena orang muslim yang ngaku beriman kepada Allah tidak akan curang dalam perdagangan dan lain sebagainya. Contoh yang lain, mungkin santri ketika ujian nyontek temennya, mungkin gurunya tidak melihat, nilainya bagus, tapi Allah melihat bahwa santri itu berbuat curang. Kita harus yakin Allah Maha melihat, menyaksikan kita. Apa yang tidak bisa kita lihat, Allah bisa melihat. Kita tidak bisa mengetahui keadaan hati tetangga kita, tapi Allah mendengar apa yang dibisiki tetangga kita. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pelan-pelan kita jaga keyakinan kita jaga keimanan kita jaga amal kita, dipastikan semuanya porosnya tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, jujur kita ini miliknya Allah. Karena kita ini miliknya Allah, ya mau tidak mau pasti kita akan diambil sama pemiliknya. Maka pastikan kita pulang dalam keadaan keimanan. Dalam keadaan keimanan. Jangan sampai dalam keadaan kemurkaan atau kemunafikan atau malah keluar daripada ajaran Islam. Saya ulang, disebut muslim yang beriman kepada Allah, satu, dia membenarkan adanya Allah. Dua, dia yakin, ya, dia yakin betul
bahwa adanya langit dan bumi ini Allah lah yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, dia yakin bahwa Allah itu bisa mengetahui yang gaib sama yang nampak. Yang gaib atau yang tidak gaib, Allah itu tak tahu. Nah, kemudian yang keempat, disebut orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah la ilaha. Kita harus berani, ya, harus memaksa kepala kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada ilah, ya. Ini sudah garis finish, sudah final. La ilaha. La ilaha di sini dijelaskan la ma'budun bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang layak disembah secara hak, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini tidak ada sesembahan yang layak disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun alasannya tidak ada. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika kita sudah mengetahui tidak ada sesembahan selain Allah, la ilaha illallah, maka kita harus tahu konsekuensinya wala robba ghairuh, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Maka tidak layak kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya, ya, sudah sepantasnya kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali pertolongannya dan kekuatannya, maka sudah semestinya, ya, kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas, secara tunduk dan patuh, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah dengan benar di muka bumi ini, dan tidak boleh menyembah makhluk apapun, ya, makhluk apapun atau zat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena poin keempat ini berkaitan tentang uluhiyah kita. Kita yakin enggak nek yang menciptakan kita itu Allah, itu yakin enggak? Kalau kita yakin, maka kita harus konsekuensi, ya, kita harus konsekuensi. Konsekuensinya adalah tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang bernama Mu'ad, ya, sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal, saat diutus ke Yaman, seruan pertama kali, dakwah pertama kali yang disebarkan di masyarakat adalah mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dulu. Nek imannya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, mau dibangun modal seperti apapun akan kuat. Ya. Maka prakteknya, ya, terkadang prakteknya kita salah. Ya. Kita yakin bahwa kita yang menciptakan Allah. Terkadang ketika kita sakit, itu yang pertama kali, ya, yang pertama kali kita sebut dokter. Kita lupa, ya, kita lupa kita itu masih punya iman. Yang mendatangkan sakit ini Allah. Supaya sembuh baru lewat perantara dokter. Ya. Terkadang kita ini karena panik, ya. Terkadang lupa, ya, lupa berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan kesehatan, supaya disembuhkan, ya. Terkadang kita langsung panik, langsung menuju ke makhluk, ya. Ini yang bisa menyembuhkan dokter ini, ya. Lupa bahwa Allah lah yang mengirimkan sakit itu, dan Allah lah juga yang menyembuhkannya.
Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, mari dari sekarang kita benahi ya, keadaan hati kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa sujud kita, rukuk kita, iktidal kita, doa kita, pastikan ya, pastikan apa yang kita amalkan, yang kita kerjakan itu semuanya atas perintah Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Ketika kembali kepada Allah, kita benar-benar dalam keadaan beruntung, dalam keadaan beriman kepada Allah, bukan dalam keadaan menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulullah. Ada juga kasus di masyarakat, dia tidak yakin bahwa yang menciptakan Allah, dia tidak yakin bahwa yang memberikan rezeki Allah. Akhirnya karena dia tidak tahan miskin, tidak kuat menanggung hidup sengsara, mencari jalur cepat, ngengu, nguyul, dan lain sebagainya. Sedangkan itu bertentangan dengan hukum syariat. Atau kembah dukun, coba jambi, sugih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat tandingan-tandingan ya, menyakiti hati Allah dan keluar daripada hukum syariat. Maka apapun kondisi kita jamaah ya, karena tadi sudah disampaikan yang dimaksud dengan muslim yang beriman itu yang keempat adalah la ilaha, yakin 100% tidak ada sesembahan atau ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Nek kita baru diuji Allah, tetap mintanya kepada Allah. Ketika diberi nikmat, tetap bersyukurnya kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Ya, makhluk nomor 2 yang diutamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disampaikan ya, bahwa penerapan dalam kehidupan masyarakat ya, itu terkadang anak kita ketika minta sesuatu ya, itu terkadang kita selalu menjawabnya minta kepada makhluk ya, minta ini, minta saja kepada ibumu. Harusnya minta kepada Allah, nanti wasilahnya ibu. Nah, ini adalah pembelajaran akidah. Harus yakin apapun yang diminta harus diikat dengan Allah. Sedangkan makhluk itu hanya perantara. Kalau Allah tidak kun fayakun, mau ibunya, mau ayahnya, mau tetangganya tidak akan sampai rezeki itu kepada anak. Ya, terkadang kita lupa bahwa apa yang sampai ke kita itu atas ketetapan Allah, sedangkan makhluk statusnya hanya perantara saja. Ya, maka kalau jamaah pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di situ dijelaskan bahwa ada 3 pemuda, yang 2 itu dia miskin, terus diubah Allah menjadi kaya raya, menjadi juragan unta dan juragan sapi, tetapi karena tidak beriman kepada Allah, kufur nikmat, tidak mau mengingat masa lalunya dulu ketika dalam keadaan miskin, karena berbohong dan pikir serta sombong, Allah cabut keimanannya, Allah kembalikan dia sebagaimana keadaan dulu ya, jadi miskin. Nah, maka iman itu penting ya. Ketika kita dalam keadaan miskin tetap beriman kepada Allah. Ketika nanti kita dalam keadaan kaya tetap harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pemuda yang ketiga, dia Allah takdirkan buta, kemudian Allah sembuhkan butanya menjadi kaya raya. Ketika sukses dia tidak kikir, dia masih ingat nikmat-nikmat Allah, sehingga dia menjadi orang yang kaya sebenarnya. Maka dari itu
seorang muslim yang beriman berikutnya adalah wa annahu jalla wa ala mausufun bikulli kamalin, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, maha tinggi yang disifati semua sifatnya itu sempurna, tidak ada sedikit pun kelemahannya, tidak ada sedikit pun kecacatannya. Semua sifatnya Allah mulia, semua sifatnya Allah sempurna, dan kita harus yakin ya, sifatnya Allah baik, sifatnya Allah lengkap, sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Dan ini ya harus kita pedomani, bahwa kita itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disamakan. Ya, orang beriman, muslim yang beriman tidak akan menyamakan. Misalkan Allah tidak tidur, itu nggak usah dibayangkan, oh berarti Allah melek terus, jangan dibayangkan. Bagaimana melek dan sebagainya jangan dibayangkan. Kita nggak sampai. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak tidur, menjaga semua makhluknya, ya, memberikan rezeki semua makhluknya, dan tidak ada satu pun makhluk yang didolimi. Ya. Termasuk nafas kita saat ini itu atas kehendak Allah. Ya. Kemudian jari kita bergerak itu juga atas kehendak Allah. Karena sifatnya Allah itu sempurna, tidak ada kecacatan sedikit pun. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan wa munazzahun an kulli tuksonin, dan tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Jadi artinya sempurna, Allah itu sempurna, tidak ada sedikit pun kecacatannya. Maka tidak boleh kita bilang Allah itu duduk di kursi. Itu tidak boleh disamakan kita duduk di kursi. Memang Allah punya singgasana, tapi kita tidak boleh. Ya, berarti Allah punya singgasana, berarti Allah ya duduknya seperti manusia. Ya, tidak boleh. Itu sudah ranahnya bukan makhluk lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya punya sifat sendiri, ya, punya sifat sendiri, dan kita yakin saja, kita imani saja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengurusi seluruh makhluknya, tidak tidur, tidak istirahat sampai nanti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga prakteknya, karena Allah itu maha bijaksana, maha adil. Ada juga tipe manusia Allah itu enggak adil. Ada juga yang bilang seperti itu, Allah itu enggak adil. Kenapa? Buktinya ketika saya berdoa tidak pernah dikabulkan Allah. Ada juga tipe manusia prakteknya seperti itu. Ya, yakin bahwa Allah itu sempurna, tapi prakteknya terkadang hatinya ya terbesit Allah itu tidak adil. Setiap saya berdoa tidak dikabulkan Allah. Terkadang manusia itu lupa, kalau ingin dikabulkan, ini loh jalurnya, ini loh caranya. Nah, manusia itu punya sifat tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Jika nanti senengane ngeyel itu manusia, tapi pengen berdoa langsung dikabulkan Allah. Maka dari itu ya melalui kitab Riyadhus Shalihin ya atau kitab Al-Wafi, salah satu bentuk bahwa Allah itu adil dan doa kita supaya dikabulkan itu salah satunya adalah hindari barang haram, hindari makanan haram, hindari baju haram, hindari korupsi, hindari memakan hak orang lain dan lain sebagainya. Ya. Maka kita kembali, Allah itu bijaksana, Allah itu adil, sifat Allah itu sempurna. Nek doa kita belum dikabulkan, artinya kita belum siap menerima apa yang kita minta. Artinya kita belum pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta.
Maka itu harus yakin, karena ini perihal keimanan. Harus yakin ya. Sing sekarang kaya, jadi Allah yakin dia bisa amanah perihal harta. Ada juga yang Allah kayakan, tapi dia bermaksiat kepada Allah, itulah hukuman. Jadi nikmat itu belum tentu nikmat. Ya, nikmat itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini perihal keimanan, maka sekali lagi jamaah, mari kita tata iman kita kepada Allah, ya, supaya nanti hidayah, ya, hidayah itu setiap detik, setiap menit selalu mendatangi kita. Karena hidayah itu dari Allah. Kita tidak bisa memaksa manusia, wahai manusia berimanlah kepada Allah. Tidak bisa, kita tidak bisa maksa. Bisa kita hanya mengajak seperti ini. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita baru sampai satu paragraf. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita perdalam lagi bagaimana supaya iman kita tidak runtuh, iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh dan bisa dicintai Allah sampai nanti Allah menjemput kita dalam keadaan keimanan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keimanan yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, sehingga Allah siapkan jannah terbaik untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu